Sagastar. Ini kalau misalnya udah denger musik ini, kalian pasti tahu dong ada siapa di Gestar kali ini. Ya, kali ini di Gestar ada pemain film Sri Mulat, Hidup Memang Komedi. Hai kakak-kakak. Weh, dari lagunya aja tuh udah identik banget sama Sri Mulat. Gimana sih Kak, film Sri Mulat ini tuh menceritakan tentang apa sih? Nah, pas banget nih. Iya. Ngapain gue megang mic? Gue ada clip on. Jadi kita tuh sepakat kalau film ini akan diceritakan oleh Mas Tarsan. Oke, Jadi Mas Tarsan. Ya, jadi begini ceritanya, menyambung pertanyaan tadi. Ada apa Kak di atas? Pada ngapain sih? Hah? Pada ngapain? Woi. Gimana sih? Nyari bintang. Oh, jadi bintang. Oh, dari bintang. Oh, ini bintangnya di sini. Bintangnya, bisa aja Kak. Iya, bisa banget. Lucu banget nih hari ini. Kalau untuk menceritakan sebenarnya mungkin buat teman-teman ini kan ada mungkin teman-teman yang belum tahu Sri Mulat itu apa. Sri Mulat itu adalah sebuah grup yang genrenya komedi yang memang ada lebih di daerah Jawa, lebih tepatnya Jawa Tengah dan Jawa Timur. Oke. Iya. Jadi ini adalah cikal bakalnya komedi untuk untuk perkembangan komedi-komedi di Indonesia itu salah satunya Sri Mulat Sri Mulat. yang melahirkan. Jadi mungkin ada beberapa komedi-komedi yang sekarang itu ada apa namanya Rule of Three, terus apalagi itu teknik-teknik komedi plesetan, terus teknik komedi, slapstick, roasting, iya, terus punchline, misunderstanding, yes. itu semuanya udah ada sebenarnya dari Sri Mulat. Keren. Gitu. Jadi memang film ini membungkus komedi Sri Mulat masa lalu. Betul. Jadi sekarang. Jadi sekarang. Keren. Keren. Lebih keren kamu. Ih, Dapet. aku kan juga main di Sri Mulat. Ngerti dia. Mbak Nunu. Oh iya, benar. Begitu. Jadi kan ini karakternya memang dibawa dari tanah Jawa. Iya. Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ya. Ini gimana nih? Sedangkan kalian semua kan rata-rata bukan dari asal situ ya, bukan dari Iya, asal sana. Terus gimana pendalaman karakternya? Sedangkan komedi itu kan pasti Sri Mulat tuh kayak unik banget ya zaman dulu. Gimana sih pendalaman karakternya dari Kak Ibnu coba? Kalau dari gue sih Kayaknya di belakang layar juga udah lucu-lucu banget, dia udah Sri Mulat banget. Enggak, gitu. kita sebenarnya aslinya orang-orang yang penuh religius semuanya. Oh gitu. Iya. Serius. Berdedikasi tinggi gitu. Jadi untuk ditaruh komedi Dermawan. ya kita butuh apa tuh? proses. Betul. Apakah prosesnya Karena gimana kan sih? kita semua di sini nggak ada yang basicnya komedian. Iya, aku lihat. Tapi lucu banget Kak, aku lihat trailernya. Oh, udah nonton. Sudah nonton, baru Kasihan, baru ini belum rilis nonton. kan? Kasih nonton dulu. Kasih nonton dulu. Ih, parah banget belum nonton. Aku aja udah nonton, Kak, lucu banget tapi Tapi balik lagi pertanyaan tadi, pendalaman, terus juga pengenalan karakter, kita memang butuh proses, karena kan ini karakter-karakter yang kita mainkan ini, karakter yang asli, ada gitu, real, hidup, buat apalagi saya tuh ada beberapa karakter yang masih ada, jadi memang butuh untuk sedekat mungkin bisa memainkan karakter itu. Dan itu butuh waktu yang dikasih sama tim penyutradaraan kurang lebih 1 bulan ya, atau 1 bulan lebih atau kurang. Lebih. Kayaknya beda-beda tiap orang. Iya. Lo dapet sebulan ya? Oh ya, gue sebulan. Gue kebetulan waktu itu 2 hari. dua. Iya, ini berapa? Lu berapa jam? 3 menit dia jadi 2 jam. 2 2 jam. jam. Beda-beda tiap orang. beda-beda, iya. Tapi keren loh. Itu 2 jam dia. doang. Jadi ada proses yang memang harus. Saya malah justru 3 minggu itu saya belum ketemu karakternya. Belum dapat feel-nya. Belum Enggak, tahu emang belum tuh ketemu caranya. Tarzan aja. Iya. 3 minggu tuh belum ketemu sama Tarzan. Belum ketemu. Pas minggu ketiga hari pertama baru. Iya, pas transferan lunas baru wah ketemu. Wah, begini caranya. Iya, Oh begitu. gitu. Tapi kalau kendala yang paling sulit di lokasi syuting kira-kira apa? Dari Mas Rif. Iya.
Kendalanya apa sih proses syuting? Kebalik lagi. Enggak, terbalik. Balik. Kendalanya sebenarnya menghadapi ini sih. Kalau di depan kami tiba-tiba Hujan. Ibnu Jamil nyanyi. Dibahas. Itu kendala sih. Oh, jadi berarti Kak Ibnu memang sering nyanyi di situ. Iya, jadi kita sampai lupa syuting. Saking bagusnya suaranya. Nyanyi apa sih, Kak? Coba aku pengen denger, boleh nggak sih? Kayak lagi di festival musik. Boleh Iya. nanti. Nanti. Kalau mau Iya. tahu ada nanti di filmnya. Iya. Oh, ada di Harus filmnya. Harus nonton. Iya, Ah, kalau betul. dikasih sekarang itu Iya. Berarti pendalaman belajar nyanyinya gimana, Kak? nggak dalam sih. Cetek banget kalau saya malah. Apa kalau untuk pendalaman itu kan tadi yang dibilang sama Bio, kita semua punya apa caranya masing-masing, tapi intinya kita punya goal yang sama untuk bisa menemukan karakter yang kita mainkan. Yang jadi beban adalah ketika memang karakter yang kita mainkan ini ternyata memang orang tuh udah lihat dan tahu, Iya. gitu loh. Karena ini kan apa ya, autobiografi ya jatuhnya ya, apa ya memang karena itu sudah ada dan pasti nanti akan jadi selalu Apa sih perbandingan yang gitu dengan karakter yang kita mainkan sama yang aslinya, dan itu Iya. wajar aja kalau menurut saya. Apalagi beberapa pemain asli Sri Mulatnya datang dan berperan di situ. Gimana ketika ada pemeran aslinya, ada Mbak Nunung, ada Mas Tasi, Tesi. sungkan nggak? Ada Mas Tarsan juga. Mas Tarsan juga main juga ya? Ada. Gimana? Apakah kayak Mas permisi Mas apa gimana? Oh, kalau untuk Enggak sih, masalah nggak dipalak permisi juga iya. sih. Emang dipalak. Enggak. Tapi untuk kita minta izin, iya, itu dari tim penyutradara dan dari tim IDN Picture juga, mereka yang menjembatani kita untuk bisa ketemu dengan apa tokoh-tokoh aslinya dari Sri Mulat. Jadi kita untuk bisa mengorek atau melakukan riset lagi lebih lanjut dulu tuh gimana masalah sejarah, masalah karakter demi karakter, masalah sifat yang nantinya bisa dikembangkan sama teman-teman yang lain. Dan kalau itu kan artinya kita sudah pakai izin gitu loh. Nah, kayaknya sih legend-legend ini memang antusias juga kalau filmnya grupnya ini difilmkan seperti Kak Naima kan sebagai Ana di film Sri Mulat. Ceritain dong Kak, gimana sosok Ana ini di mata Kak Naima? Akhirnya disuruh kerja ya. Sosok Bu Rohana di mata aku itu wanita yang hebat aja sih menurut aku, karena dia pada saat itu kan wanita belum banyak kayak Iya. berkarya di panggung atau dilihat banyak orang, tapi dia berani untuk mengeksplor ke sana, jadi inspirasi juga buat aku gitu. Gimana proses kakak biar mendalami peran Ana ini? Prosesnya sama teman-teman yang lain, sama kakak-kakak. Riset juga Riset gitu ya? juga, ketemu sama para legend Sri Mulat yang lain, jadi bisa nanya gimana sih kira-kira Bu Rohana kalau lagi di rumah atau lagi ngobrol ketemu sama yang lain, terus gimana manggilnya, relasi antara Bu Rohana dengan yang lain gitu-gitu. Jadi aku lebih banyak ke nanya-nanya karena search kayak video atau audionya tuh minim banget. Jadi aku lebih ke riset dengan bertanya. Ada kesulitan nggak ketika riset, ketika mendalami peran, ketika belajar tadi tradisi Jawa? Adalah dari awal? susah banget kan. Aku di rumah itu rata-rata kayak mamaku dan tante-tanteku semuanya berbahasa Sunda. Terus oke. jadi bahasa Jawa tuh jarang banget aku dengar. Sedangkan di sini malah aku harus bisa berbahasa Jawa, harus tahu. Itu buat aku susah banget. Jadi aku belajar, alhamdulillah untungnya teman-teman dan juga ada Mas Rukman Rosadi sebagai acting coach yang ngajarin. Terus thank you juga buat kayak mentor bahasa Jawaku adalah Mas Erik Estrada yang tiap malam mau aku teleponin, ku voice note, ku kasih nanya semua hal dia mau jawab sih. Jadi aku juga bersyukur teman-teman di sini kayak kakak-kakak mau ngajarin aku juga satu-satu. Ini pronounce-nya kayak gini, ini kayak gini, ini cara yang kayak gini gitu-gitu.
Jadi Baik. sukses banget. Cukup ya. dengan baik itu. Ini kali ini aku mau Aku sampai sekarang mau tanya Kak Morgan nih. Dari tadi juga kayak diem aja nih Kak Morgan. Tahu nih. Lagi sakit. Lagi sakit gigi. Morgan juga di filmnya, dialognya mahal. Iya ya. Nah, paling banyak dialognya. Oh paling Mahal. banyak. Tapi sebelum aku tanya-tanya, jangan kemana-mana dulu. Tetap di Gestar karena setiap tamu adalah bintang. Part yang ada lalernya tuh menurut gue The best ya. the best. Itu The gimana ngisenginnya? Aduh, harus nonton makanya. Harus nonton. Itu pecah banget. Harus nonton. Balik lagi ke Gestar karena setiap tamu adalah bintang bersama saya Galindra Jita dan teman-teman dari film Sri Mulat. Yeay. Ini kita tadi sudah banyak ngobrol-ngobrol sama kakak-kakak dari Sri Mulat ini. Sebelumnya aku mau tanya, di sini dari personalnya masing-masing ada nggak sih karakter yang paling berkesan di film ini dan jokesnya kayak ini jokesnya yang paling gue inget, ada nggak sih? Entah dari Tarsan, entah dari Gepeng banget nih, gitu. Entah dari Semua karakter punya ininya punya masing-masing. karakternya masing-masing. Punya. Iya. Aku karakternya Karakternya Bung Paul. Aku suka banget karakter. Yang mana? Jadi dia kalau ngomong endingnya selalu ada Iya, enak. Enak. Contohin dong, itu Kak. favorit aku. Itu barusan Oh, gitu. gitu dong. Jadi setiap mau ngomong apapun ada, ha. Iya. Kalau dari Kak Morgan, coba Kak tolong Morgan dong. gimana? Tolong. Gimana hahnya? Yang Kak As sih. Suka yang Kak As yang dia ngisengin Kak Asmuni itu suka ngisengin Orang-orang. teman-temannya Iya. gitu. Part yang ada lalernya tuh menurut gue The best ya. the best. Itu gimana ngisenginnya? Aduh, harus nonton makanya. Harus nonton. Itu pecah banget. Harus nonton Kayak banget. pas banget di satu scene itu momennya tuh kayak pas banget gitu. Sambil ngobrol tapi pokoknya pas banget. Jadi memang lucu banget di Iya, situ. nggak bisa spoiler tapi. Oke, nanti tonton aja filmnya ya. Ini kalau Mas Rifno. Mas Rifno ada yang di Ada sih, bagian apa? scene 42. Itu. Ya. Setuju kan? Oh, apa tuh? Kita jadi Pokoknya scene Nonton makanya. scene part Nggak usah dikasih mas. 42, scene 42. Scene 42 itu. Itu emang the best sih. The best banget sih, parah. Parah itu. Parah itu. Itu emang di film 37 ya. si tahu tuh Itu kan scene. sambungan kan? Oh, sambungan itu. Aduh. Nanti penonton tahu ya itu scene 2 tuh di mana. Ada, tahu. Oh, tahu ya? Yang mana sih? Enggak gitu. Tapi kalau Kak Ana sendiri, Naima sebagai Kak Ana, ada nggak yang kakak ingat gitu? Dia sekarang jatuh diri dia Karakternya? lupa dia. Karakternya atau scene-nya? Karakternya dan jokesnya atau apanya terserah. Mbak Dukun. Dah. Mas Wani sih ya. Iya. Mbah Dukun. Iya. Mbah Dukun. Oh itu dia lagi ngapain? Ya nonton. Belum nonton ya? Belum. Oh. Kan belum tayang. Oh. Ntar pas saya langsung nonton Iya. biar tahu. Scene 42 yang mana. Iya. Betul. Nanti aku nonton dan kasih tahu Kak Naima yang Iya. mana ya. Oke, aku tunggu ya. Iya, aku tunggu. Oke. Kalau Kak Ibnu ada nggak? Ada pasti, semuanya saya suka banget. Ada part-partnya punya apa ya, punya golden scene-nya masing-masing. Menurut kakak yang paling golden scene-nya yang mana? Semuanya golden scene. Semuanya. Iya. Oh iya. Itu. Yang kakak nyanyi Ka- tuh, Kalau saya suka itu lemper, bagian lemper. lemper. Heeh. Itu lempernya diapain? Wah gila enak banget itu, lemper terenak. Oh, kalian mesti nonton. Lemper itu, lemper tuh, mantep. Semuanya kena itu ya. Aduh, iya. Jadi di lemper itu semua orang makan lemper. Tidak bisa diceritakan sedetail itu, cuma memang Semuanya pengen. spesifik. Pokoknya lemper adalah lemper.
Lemper adalah kunci. Lemper adalah Lemper kunci. adalah betul. Kunci. 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 Lemper adalah kunci. Iya. Kuncinya apa ya? Nanti aku mau nonton dan aku mau perhatiin kunci itu. Kira-kira tanggal berapa sih, Kak? 23 November. Jadi sih. 23 November. 23 November. Pokoknya setelah kamu nanti nonton, boleh pakai kalau mic, Kak? seandainya kalau kamu mau nonton nanti, kalau udah nonton, kita janji kita akan bagi kamu lempernya. Iya benar. Serius? Serius. Serius ya? Satu. Semua penonton. Boleh? Boleh. Kalau Iya. mau. Kalau mau. Nanti dikasih. Aku mau lemper itu. Aku mau lemper itu. Yang kenceng gitu. Aku mau lemper itu. Sampai aku mau gitu. Aku mau lemper itu. Iya. Siap. Aduh, jadi bingung nih lempernya apa ya? Enak banget. Mantap pokoknya. Mantap banget. Mantap. Pokoknya mantap. Menurut kalian yang paling ikonik di film ini apa Lemper. sih? Lemper. Jadi bener-bener lemper tuh se-ikonik itu ya. Dan memang hal yang perlu banget di film ini. Kalau nggak ada film ini. Oh, nggak ada. Iya. Kalau Kak Gepeng sendiri di filmnya sebagai Kak Gepeng gitu, apa yang paling ikonik dari Gepeng? Ikonik dari Gepeng. Iya. Kalau di film ini mungkin perjalanan dia menemukan Gepengnya. Gepeng kan sebuah karakter di atas panggung. Terus di belakang panggung kan kita punya karakter sendiri, ada namanya sendiri gitu. Mungkin perjalanannya ketika dia menemukan ternyata nggak selesai kita menemukan karakternya aja gitu. Ada hal-hal lain yang ternyata punya impact yang besar terhadap kehidupannya. Trailernya diputar tuh. Tuh ada trailernya. Iya. Gitu. Sangat berbeda ya, looknya keren banget. Membawakan karakternya jadi Oh. berhasil gitu. Makasih. Sama-sama. Kalau Kak Paul, gimana nih dengan karakter Paul yang paling ikonik menurut Kakak apa? Gitu aja udah lucu loh. Karakter ikonik. Bung Paul itu ngeri loh. kalau di panggung di pentas beliau terkenal sama peran Dracula sih. Jadi itu yang memang kalau di tiap pentas di Sri Mulat kan mereka ada segmen horor, segmen drama. Jadi Bung Paul itu mendapat tugas dari Pak Teguh yang punya Sri Mulat untuk di genre horor menjadi Dracula. Itu yang paling ikoniknya beliau. Gitu. Itu. Ya. Oke. Kalau dari Kak Asmuni, Kalau Kak Asmuni itu dikenal dengan membolak-balik kata sih. membolak-balik. Kayak apa misalnya jadi permasalahannya Permasalahan. terus yang yang mustahil itu kan hal yang mustahil. Mustahil. Jadi membalik-balikan itu sebenarnya dia. Hampir semua aksi dia berangkatnya dari situ kalau di panggung gitu. Di belakang panggung pun sama kayak gitu. Di belakang panggung dia serius banget. Oh, sangat berbeda ya. Berbeda banget. Nah, namun karena memang tinggal bareng waktu merantau, ya pastilah ya setiap ketemu itu walaupun ada terjadi benturan-benturan antara satu sama lain itu menjadi sesuatu yang lucu gitu tanpa mereka sadari gitu. Mereka ya menjalani hidupnya itu seperti ya anak rantau lainnya, namun persoalan-persoalan yang ada di keseharian yang akhirnya diangkat ke panggung gitu. Oke. Gitu. Kalau misalnya ke Ana, apa yang paling Oh iya. kalau ke Ana, apa yang paling ikonik dari tokoh Ana sendiri? Cerewet. Cerewet banget. Dia kalau ngomong kalau nggak diberhentiin kayak nggak berhenti deh gitu. Sebenarnya dia kayak gitu. Di panggung maupun di luar. Enggak di luar. Kan kalau di panggung jadi pemanis saja. Jadi nggak bisa dia yang terlalu banyak ngomong, harus para kakak-kakak ini yang ngobrol. Tapi kalau di luar, kalau aku selalu nanya sama kayak Pak D Tarsan atau Pak D Tesi gitu-gitu, semuanya jawabnya pasti, oh kalau Rohana tuh cerewet.
Gitu ya. Oke, aku balik lagi ke Mas Tarzan. Apa yang paling ikonik dari tokoh Tarzan ini di film ini? Ketidaklucuannya Tarzan sebenarnya. Ketidaklucuan, tapi gitu aja lucu loh. Nah, makanya di antara teman-teman yang lain mungkin kayaknya memang Tarzan ini lebih kayak di dalam sebuah panggung itu dia pembawa cerita gitu loh. Atau tugasnya yang ngelurusin cerita. Misalnya ceritanya tentang seorang petani yang mau panen terus habis itu mau merayakan panennya dengan keluarganya gitu. Nah, mungkin kan di antara banyak teman-teman Sri Mulat ini mereka punya apa namanya jargon atau scene-scene yang memang tugasnya untuk melucu gitu. Nah, tugasnya salah satunya untuk meluruskan selain Kamuni itu sebagai leadernya, ya Tarzan ini. Tarzan yang memainkan peran untuk yuk balik lagi ke cerita, yuk balik lagi cerita. Oh, Gitu. dia Dan memang katanya setiap satu buah grup komedi pasti ada satu yang nggak lucu. Istilahnya kalau zaman Biasanya sih sekarang begitu. jadi keset gitu ya. Kalau zaman sekarang gitu. Bukan, kalau keset itu malah justru Beda jadi ya? orang yang lebih apa dikorbankan gitu loh. Dia malah Kalau ini justru iya, dia lebih yang ngasih pengumpan lah kurang lebihnya. Begitu. Keset Ini. itu kita si ini ya. Welcome. Bener. Welcome. Bener. Kalau misalnya dari kakak-kakak sendiri, ada nggak sih yang mau diomongin sama teman-teman yang nonton Gen Z sekarang biar bisa nonton Sri Mulat dan biar bisa relate gitu? Ada nggak yang mau diomongin? Mungkin Mas Rifnu, silakan. Iya, Bang Rifki. Ayo, Bang. Oh ya. Untuk para Gen Z ya. Iya. Untuk para Gen Z. Nggak sekalian genset ya. Yang jelas dulu ada grup yang bernama Sri Mulat, bahwa hari ini lelucon-lelucon yang kita mainkan di keseharian kita baik di sekolah, di kampus dan di kehidupan kita sehari-hari dengan membalikan kata, dengan salah apa sih? Apa sih? Loh, kaki saya. Loh. Nah, seperti itu gitu. Aksi-aksi yang selama ini kalian tahu bahwa itu adalah lelucon yang Dilahirkan. terjadi hari ini, itu dari Sri Mulat. Dan untuk hidup memang komedi, ini lebih lengkap lagi. Dan lebih dahsyat lagi. Dan lebih lucu lagi. Dan perjalanan Sri Mulat itu mengidentifikasikan tentang anak-anak rantau di masa lalu yang berhasil di Jakarta. Sama seperti kita, anak-anak rantau. Jadi jangan lupa nonton. Tanggal? 23 November 2023. Jadi memang Gen Z harus banget nonton karena kemungkinan relate sekali dengan ceritanya ya. Di tanggal 23 November 2023. Boleh tepuk tangan dulu dong untuk teman-teman dari Sri Mulat Hidup Memang Komedi. Saya langsung ada ini nih yang Apa pada komen nih. Wah, seru banget acaranya, pengen banget nonton filmnya gitu. Live report ya. Iya, langsung Live ada report. yang. Ini kita live kan? Enggak. Oh, enggak. Loh, kok ada yang komen sih? Oh iya, salah. Oke, by the way terima kasih banyak kakak-kakak sudah datang ke Gestar. Terima kasih banyak sudah. Terima kasih, Gestar. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya untuk datang ke sini ke rumah kita ini. Yes. Buat teman-teman, terima kasih banyak sudah menonton Gestar juga. Jangan kemana-mana dan tetap nonton Gestar di episode selanjutnya. Tetap di Gestar karena setiap tamu adalah bintang. Bye, ketemu lagi di episode selanjutnya. Aduh, Mas. Saya bilang mulai, baru Mas masuk. Mas mulai. Mulai, masuk. Mulai. Ah, ilah. Awake dhewe diundang rekaman neng TV. Aku bunga jika berada di dekat dirimu. Ayo. Dari malam anakku gak pulang. Dia kemarin nggak? Ngisi-ngisi ini Sri Mulat, gue kabur anak perawan orang. Iya. Saya ini selalu salah di mata Sri Mulat. Saya ini mending gue fokus karo tujuanmu.